Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan berbagi tips bagaimana caranya menghilangkan atau mengatasi angin duduk ya. Angin duduk yang ada di tubuh, di dada ya, di dada atau di perut bagian atas itu biasanya sering terjadi ya. Angin duduk ini sangat berbahaya banget karena bisa mengancam kehidupan kita ya. Tapi sebelumnya saya mohon bantuannya buat yang belum subscribe, tolong tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol lonceng yang ada di bawah video ini agar saya bisa lebih baik ke depannya untuk berbagi tips bagaimana caranya menghilangkan atau mengatasi penyakit yang ada di tubuh kita tanpa bantuan orang lain. Kita sendiri mampu mengerjakannya. Oke, lanjut. Cara pertama yang harus kita lakukan jika kita terkena angin duduk atau gejala angin duduk ya. Tapi mungkin sebagian orang juga belum paham bagaimana itu gejala angin duduk. Angin duduk biasanya itu angin yang bergerak ya. Kalau dia terjadi di perut itu bergerak dan sakit ya, sangat sakit pergerakannya. Pergeseran dari satu tempat ke tempat lain itu sangat luar biasa sakitnya ya kalau angin duduk ya. Yang kalau terjadi di perut. Tapi kalau terjadi di bagian dada terutama dada sebelah kiri ya, dada sebelah kiri itu sangat berbahaya banget ya karena itu dekat ke area jantung ya. Ciri-ciri kita itu memiliki atau tidaknya angin duduk biasanya yang sering terjadi itu di bawah susu ini ya, di sini ya. Itu dua jari di sini tepatnya di sini ya, yang pastinya dua jari ke bawah dari tai lalat tersebut itu di sini ada terasa sakit ya. Sakitnya tidak menyebar, hanya satu titik tapi tembus sampai ke dalam ya, seperti ditarik ke dalam sakitnya ya. Di sini atau juga di atas dua jari ya, dua jari dari tai lalat ini di sini, tepatnya pas di pertengahan dada ya, dada sebelah kiri ya, di pertengahan ya. Itu juga kita merasakan sakit sama seperti di bawah sini tadi, itu sakit satu titik, hanya setitik ya, tidak melebar sakitnya, hanya setitik tapi sakitnya itu luar biasa dan sakitnya nembus ke dalam ya, narik ke dalam. Itu ciri-ciri bahwasanya kita itu mempunyai bibit ataupun sudah ada gejala angin duduk ya. Dan itu pantangannya jika kita sudah mempunyai penyakit seperti ini, maka yang perlu harus kita hindarin adalah minuman yang bersoda atau yang bergas ya. Terus nasi goreng itu kalau bisa dihindari, sayur yang sudah dipanasin atau sayur yang sudah dimasak dua kali itu harus kita hindarin. Sama juga halnya seperti nasi, kalau sudah dingin jangan dipanasin lagi ya, makan aja selama nasi tadi masih bisa dikonsumsi ya, jangan dimasak dua kali atau jangan dihangatin dua kali, karena itu sangat berbahaya untuk seseorang yang mempunyai gejala angin duduk. Walaupun kita mengadakan pengobatan, angin duduk itu tidak akan pernah sembuh, justru akan bertambah jadi di badan kita ya. Itu ciri-ciri jika kita mempunyai angin duduk ya, atau bibit angin duduk ya. Dan jika kita mempunyai ciri-ciri angin duduk seperti itu, cara pertama yang harus kita lakukan untuk mengatasi atau untuk menghilangkan angin tersebut yang ada pada kita atau sama kita, itu pertama kali yang harus kita lakukan, kita melakukan pemijatan rileks di bagian dada ya. Ini di dada, ini di sini. Nah, ini kita tekan seperti ini. Ini ada tiga, satu, dua, tiga tempat area yang lebih dalam ya. Di sini tulang dada. Kemudian kita ambil di tengah-tengah tulang dada tersebut ya. Kita ambil dan kita lakukan seperti ini penyorongan ya. Kita sorong ke samping. Ini kita menggunakan minyak ya. Sorong ke samping menggunakan minyak urut, sorong ke samping seperti ini. Ini tidak terasa sakit, sama sekali tidak sakit, justru malah terasa nyaman dan terasa enak ya. Kita lakukan seperti ini untuk menghilangkan angin duduk yang ada sama kita ya. Kemudian setelah kita melakukan di sini 1 menit boleh ya, yang pastinya sampai terasa lebih nyaman ya. Kemudian kita lakukan sebelah sini sebelahnya ya. Kita lakukan sama halnya seperti ini, sama seperti di sini tadi. Dari pertengahan dada ini kita lakukan seperti ini. Posisi jari tangan ini di tengah-tengah tulang ya, atau di tempat yang lebih dalam ya. Ini tulang dan di sini, terus ini tulang dan di sini, ini tulang dan di sini ya, seperti ini ya. Nah. Dari tengah sini kita sorong seperti ini, sorong ke samping ya. Kita sorong ke samping seperti ini.
Dan ini juga sangat berfungsi untuk menghilangkan angin yang ada di dada ya, angin biasa ya. Ini berfungsi banget. Kita lakukan seperti ini. Ini kita lakukan juga tidak akan pernah merasa sakit ini. Ini biasa-biasa aja sih, tidak sakit ya. Setelah kita melakukan kedua hal tersebut, cara pemijatannya, kemudian kita bisa melakukan di sini ya. Ini di otot dada samping itu kita lakukan seperti ini ya, penekanan ya. Ini juga kita lakukan sampai terasa lebih nyaman ya, tapi biasanya sih tidak sakit ya. Kalau memang kita ada gejala angin duduk, ini tidak sakit ya, kita pijit juga tidak sakit karena angin duduk itu pada dasarnya di dalam ya, bukan di luar tulang atau di dalam daging, tapi di dalam ya, di dalam di kawasan perdalaman tubuh manusia ya, dalam tubuh manusia ya, terutama jantung, paru-paru ya. Di kawasan situ gejala angin duduk itu bersemayam atau tempat tinggalnya. Jadi lakukan seperti ini. Ini kita lakukan sampai terasa nyaman ya. Setelah ini kita bisa melakukan di sini ya. Ini juga sama, tidak sakit. Kita lakukan hal seperti ini. Kita lakukan hal seperti ini sampai terasa nyaman ya. Kemudian kita bisa di sini ya, bisa menekannya seperti ini. Tekan dengan 3 jari atau 4 jari boleh kita tekan seperti ini ya. Kita tekan saja seperti ini. Jika memang nanti dada kita berangin, itu biasanya sih cendawan ya. Di saat kita melakukan penekanan di sini, penarikan di sini dan di sini, terutama di sini ya, di bawah tulang ini ya, antara pertemuan sendi dan tulang dada ya. Ini kita biasanya kalau memang dada kita berangin maka akan cendawan ya. Biasanya akan cendawan ini kalau memang dada kita berangin. Di sini nanti kita mulai menemukan rasa sakit ya. Setelah kita melakukan di sini, kemudian kita melakukan di bagian sebelah sini ya. Kita melakukan dari sini, sebelah sini dan kemari, dari sini kemari bergantian ya. Kita bergantian, tidak melakukan sebelah dulu sampai habis, tidak ya. Dari sini kita melakukan pemijatan di sini, pindah kemari, dan yang ini tadi dari sini. Setelah kita melakukan di sini, kemudian kita bisa pindah ke sebelah sininya ya, sebelah kanan saya ya. Dan setelah kita melakukan di bagian-bagian sini tersebut, kemudian kita di sini ya, di bawah ini 2 jari ya, 2 jari tadi tempat yang saya jelaskan bahwasanya tanda-tanda kita mempunyai angin duduk ya, di sini terasa sakit tembus ke dalam ya. Itu kita lakukan penarikan seperti ini ya. Kita sorong seperti ini. Ini tepatnya di tempat yang lebih dalam ya, tepatnya di tempat yang lebih dalam. Dari sini dari tengah kita sorong ke samping seperti ini. Kita sorong samping seperti ini. Kita sorong ke samping seperti ini. Kemudian setelah kita melakukan di sini, kemudian kita bisa melakukan di sebelah sini ya. Karena untuk memijat angin duduk itu setiap satu titik sebelah ini kita lakukan pemijatan, maka bergantian dengan sebelah sini ya. Lakukan seperti ini. Setelah itu kita melakukan dengan ini ya, dengan ini di bagian tadi yang barusan kita lakukan pemijatan, tapi kita sampai ke tulang akhir dada yang menuju ke perut ya, dari sini ya. Kita sorong seperti ini. Ini karena kebetulan dada juga lagi berangin ya, makanya saya cendawan ya. Setelah kita melakukan di sini, kemudian sini ya, sama halnya seperti tadi ya, kita lakukan juga seperti ini ya. Setelah kita melakukan pemijatan di sini, ini di tempat yang lebih dalam, kemudian kita lakukan seperti ini ya, sama seperti sebelah tadi ya. Setelah itu kita bisa melakukan dengan ini ya, untuk pemijatan terakhir kita lakukan dengan telapak tangan kita yang belakang ya, telapak tangan yang ini ya. Tadi kan kita menggunakan jari, sekarang kita menggunakan telapak tangan bawah ya, seperti ini ya. Ini saya mau muntah ini karena terlalu banyak mungkin angin di dada ya. Setelah kita melakukan di sini, kemudian yang sebelahnya ya, kita lakukan seperti ini juga sama. Nah, ini posisi dada kanan kurang berangin ya, tapi dada kiri saya mungkin sudah banyak angin.
Karena di saat saya melakukan penekanan di sini tadi saya cendawan, dan di saat saya melakukan di sini saya tidak ada masalah apa-apa dan tidak ada rasa apapun ya. Oke, sampai di sinilah pengertian saya bagaimana caranya untuk mengatasi angin duduk ya, dan ciri-ciri angin duduk yang ada sama kita, agar supaya kita tahu apa itu angin duduk dan bagaimana ciri-ciri seperti yang barusan saya jelaskan, ciri-ciri tersebut ya. Di atas tai lalat ini Kak, 2 jari ke atas di sini kita merasakan sakit ya, hanya satu tempat tembus ke dalam, dan kemudian 2 jari di bawah itu juga kita merasakan hal sama seperti di sini ya. Cuman mereka rasa sakit itu tidak pernah bersamaan ya, biasanya sih bergantian. Kalau yang di sini sakit, di sini tidak, dan kalau yang di sini sakit, di sini tidak. Dan rasa sakitnya itu juga tidak lama ya, mungkin hanya hitungan detik atau hitungan paling lama 1 menit itu biasanya sakitnya. Itulah tanda-tanda gejala angin duduk, karena angin duduk itu sistem kerjanya tidak terlalu lama ya, dia secepat kilat atau secepat mungkin dia akan bisa menyelesaikan kehidupan kita ya. Oke, semoga ini bermanfaat bagi para penonton. Tapi sekali lagi saya mohon bantuannya buat yang belum subscribe, tolong tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol lonceng yang ada di bawah video ini. Jangan lupa like, comment, and share agar saya lebih baik ke depannya untuk berbagi tips bagaimana caranya mengatasi atau menghilangkan penyakit yang ada di tubuh kita tanpa bantuan orang lain. Buat yang udah subscribe saya ucapkan terima kasih. Oke, buat para penonton saya ucapkan semoga kita semua diberikan keselamatan, kesehatan, murah rezeki, umur panjang, dan sukses dalam segala urusan. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.